Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar PPKN. Kita mengulang materi yang kemarin Bu Hiwi kasih ke kalian untuk kalian tulis di buku. Sebelumnya, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke profil guru. Ini Bu Vivi. Dan ini nomor HP Bu Vivi. Silahkan kalian tulis nomor HP Bu Vivi. Kalian catat di HP kalian. Kalian save. Kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang PPKN, silahkan kalian tanyakan ke Bu Vivi melalui WhatsApp. Nah, materi yang pertama di kelas 7 semester 1 ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang pertama ada sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum Pancasila dirumuskan, sejarahnya itu awalnya dari Jepang yang menguasai Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda pada tanggal 8 Maret 1945. Nah, Jepang pada saat menguasai Indonesia, mereka itu ingin memberikan hadiah kepada Indonesia berupa kemerdekaan. Karena telah berhasil membantu Jepang dalam mengusir penjajah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, langkah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang pertama adalah mereka membentuk BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dan diwakili oleh Ichi Bangaso. Nah, ketua dan wakil ini yang memilih adalah Jepang. Kenapa Jepang yang memilih? Karena mereka ingin melancarkan aksinya dalam memberikan hadiah kepada Indonesia. Tujuan mereka membentuk BPUPKI adalah menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya ingin tahu sampai mana sih persiapannya. Kemudian, pada awal pembentukan BPUPKI mempunyai anggota sebanyak 67 orang yang terdiri dari 60 orang Jepang dan 7 orang Indonesia. Dan seluruh anggota BPUPKI ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan tanggal lahirnya Kaisar Jepang. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chuo Sangiin. Kemudian agenda atau acaranya adalah membahas rancangan dasar negara atau membahas rancangan Pancasila. Nah, hasil sidang BPUPKI pertama itu ada 3 tokoh bangsa yang mengusulkan dasar negara. Ingat, dasar negara kita itu ada 5 ya. Tokohnya yang mengusulkan 3, tapi setiap tokoh itu mengusulkan 5 usulan dasar negara. Nah, kemarin Bu Vivi kasih tugas kalian untuk menuliskan siapa saja tokohnya dan apa saja usulannya. Bu Vivi harap kalian sudah menulis dan kita cocokkan bersama-sama. Jawabannya yang pertama, usulannya dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 5, yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Prof. Supomo atau Mr. Supomo yang mengusulkan usulan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan yang pertama yaitu persatuan, kedua kekeluargaan atau internasionalisme, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat demokrasi atau mufakat,
yang kelima keadilan rakyat. Dan yang paling terakhir, yaitu ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pre-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang mengusulkan nama Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Mengapa? Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena Insinyur Soekarno mengusulkan usulan dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno tidak hanya mengusulkan 5 dasar negara saja, beliau juga mengusulkan 3, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 1. Nah, yang lagi rame-rame diperbincangkan sekarang itu usulan dasar negara Insinyur Soekarno yang 1 saja, yaitu Ekasila. Isinya gotong royong. Itu yang lagi dipermasalahkan sekarang. Dan Ekasila itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat dahulu maupun sekarang. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural yang harus sama-sama dilindungi, tidak bisa disamaratakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Insinyur Soekarno. Kemudian, sidang kedua BPU PKI. Sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ada yang mengatakan sidang kedua BPU PKI ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalian gak usah bingung. Kalian mau jawab yang mana terserah. Mau yang 10 sampai 17 Juli boleh, 10 sampai 16 Juli boleh. Tapi Bu Vivi dan Bu guru PPKN yang lain memakainya 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, agendanya atau acaranya itu merumuskan hukum dasar. Kalau yang pertama tadi merumuskan Pancasila, kalau yang kedua merumuskan Undang-Undang Dasar. Tapi yang dirumuskan hanya muqaddimah saja atau pembukaan. Nah, pembukaannya ini dirumuskan oleh 9 panitia, 9 orang yang disebut dengan panitia 9. Siapa saja? 1 Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 Mr. A. Maramis, 4 Kiai Haji Wahid Hashim, 5 Abdul Kahar Muzakir, 6 Abikus Cokro Suyoso, 7 Agus Salim, 5 Ahmad Subarjo, 9 Muhammad Yamin. Nah, calon muqaddimah hukum dasar ini atau calon muqaddimah pembukaan Undang-Undang Dasar ini biasa disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dan ke-9 panitia ini kalian harus hafal nama-namanya. Kemudian di dalam pembukaan calon pembukaan UUD 1945 itu ada 5 dasar negara yang akan dirubah. 5 dasar yang pertama yang ada di Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dirubah dari Piagam Jakarta ke pembukaan UUD 45 adalah sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dirubah? Karena sila pertama dalam Piagam Jakarta itu menimbulkan perdebatan karena Indonesia mempunyai 6 agama yang harus dilindungi, bukan hanya Islam saja. Kalau masih memakai syariat Islam, maka yang dianggap sebagai agama di Indonesia itu hanya agama Islam, sedangkan agama yang lain tidak.
Nah, itu alasannya kenapa sila pertama dirubah. Dan yang mengusulkan perubahan pertama itu adalah Muhammad Hatta. Kalian catat ya, tambahannya. Yang mengusulkan perubahan di sila pertama dalam Piagam Jakarta adalah Muhammad Hatta, karena ada beberapa tokoh dari timur itu yang tidak setuju dengan sila pertama itu. Alasannya itu tadi, karena mereka non-Islam. Nah, sekian materi pertama dari Bu Vivi. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui WhatsApp. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.